Teman-teman Dharma sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Jendela Dharma. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang empat kebenaran mulia yang pada bagian keempat, yaitu jalan menuju kepadaman dukkha. Sebelumnya, marilah kita panjatkan penghormatan pada Guru Agung Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Teman-teman Dharma sekalian, pada 3 video sebelumnya kita telah membahas tentang 4 kebenaran mulia, yaitu kebenaran yang pertama tentang kebenaran mulia adanya realitas penderitaan. Dukkasa Arya Saccassa. Lalu selain tentang kebenaran akan adanya realitas penderitaan, juga kita sudah membahas kebenaran mulia yang kedua, yaitu tentang sebab penderitaan. Jadi setiap penderitaan itu ada sebabnya. Dukkha samudayasa Arya Saccassa. Juga kita pada video yang terakhir sudah membahas, walaupun adanya realitas penderitaan dan juga ada sebabnya, untungnya teman-teman Dharma sekalian, ternyata penderitaan ini bisa padam. Jadi ada realitas tentang padamnya penderitaan, tentang padamnya dukkha. Dukkha samudayasa Arya Saccassa. Nah, lalu pada kesempatan sekarang ini kita akan membahas jika ada kepadaman dukkha, bagaimana untuk menuju kepada kepadaman dukkha tersebut. Ini Yang Mulia Buddha telah mengajarkan dengan kasih sayangnya, dengan pengetahuannya yang tanpa batas, tentang jalan menuju padamnya penderitaan. Dukkha Nirodha Gaminia Patipadaya Arya Saccassa. Kita akan coba untuk uh, membahasnya ya teman-teman sekalian. Jadi jalan menuju kepadaman dukkha itu disebut sebagai jalan mulia berunsur 8, karena ada unsur atau faktor 8 faktor yang harus dilatih dan harus disempurnakan. Ini dalam Anguttara Nikaya 3.61 dikatakan, dan apakah para biku kebenaran mulia jalan menuju lenyapnya penderitaan? Adalah jalan mulia berunsur 8 ini, yaitu pandangan benar, kehendak benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ini disebut kebenaran mulia jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jadi 8 hal inilah yang harus dilatih, disempurnakan untuk menuju pada kepadaman dukkha. Jalan mulia berunsur 8 ini juga disebut arus. Ini dalam Samyutta Nikaya 55.5 dikatakan, Sariputta, dikatakan arus. Apakah Sariputta arus itu? Jalan mulia berunsur 8 ini yang mulia adalah arus, yaitu pandangan benar, kehendak benar, ucapan benar, perbuatan benar,
penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Bagus, bagus Sariputa. Jalan mulia berunsur 8 ini adalah arus. Nah, teman-teman sekalian, dari Samyutta Nikaya 55.5 ini, kita juga dapat mengerti ya, kenapa seorang Sotapana ya, seorang suciwan tingkat pertama ya, di dalam Buddhism, Sotapana itu disebut juga sebagai pemasuk arus. Dikarenakan suciwan pertama inilah yang pertama kali ya makhluk itu bisa masuk arus jalan mulia berunsur 8. Artinya bisa mulai memiliki ke-8 faktor yang mulia dari jalan mulia berunsur 8 ini. Artinya dia sudah masuk arus, artinya dia sudah eh, dapat ya mendapatkan ya kualitas-kualitas dari 8 faktor ini. Walaupun kualitas seorang sotapana dari 8 faktor ini, jalan mulia berunsur 8 ini tentunya belum sempurna. Karena kesempurnaan dari praktek jalan mulia berunsur 8 ini hanya diraih ketika uh, dicapainya ke arahatan ya, dicapainya ke arahatan. Tetapi seorang sotapana adalah yang makhluk ya pertama kali dari sebagai makhluk biasa ya, atau kalau manusia manusia biasa ya yang belum tersucikan, dia sudah mulai tersucikan ya, dia sudah mulai memiliki kualitas ya dari jalan mulia berunsur 8 ini, dan dengan demikian sudah mulai ada kepadaman walaupun belum padam seluruhnya dari duka, tapi sudah mulai ada kepadaman. Apa yang kepadamannya? Pertama-tama bisa dikatakan ada kepadaman dari 3 belenggu yang dicapai oleh seorang sotapana ya, yaitu belenggu Sakayaditi ya, yaitu pandangan ya atau kepercayaan ya tentang adanya inti diri ya, jiwa roh yang kekal ya, yang menjadi inti dari jiwa yang nantinya dari kehidupan demi kehidupan setelah kematian, inti diri itulah, jiwa itulah, roh itulah yang kekal, yang berpindah-pindah, bereinkarnasi ya, berganti jasmani ya, mendapatkan pahala dan siksaan si jiwa yang kekal tersebut. Nah, pandangan kepada seperti itu ya telah hancur ya, dapat dilihat bahwa ternyata tidak ada inti diri yang kekal seperti itu. Yang ada adalah kemunculan dan lenyapnya secara terus-menerus yang berantai dari kesadaran yang terkondisi, yang timbul tenggelam terkondisi ya, dikarenakan adanya kontak-kontak di 6 indria ya. Lalu juga belenggu tentang keraguan akan Dhamma ya, akan Buddha, Dhamma dan Sangha sudah hancur juga ya, sudah padam, wicikica padam. Lalu yang ketiga adalah belenggu akan kemelekatan ya pada hal-hal yang bersifat ritualkah itu ya, menganggap bahwa ritual tertentu bisa mensucikan diri ya, timbul kekhawatiran kalau ritual tertentu tidak dilaksanakan, misalnya ya, melekati kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya tidak secara substantif ya bisa mensucikan batin, atau tidak secara efektif mensucikan batin ya, itu juga belenggu seperti itu sudah hancur dikarenakan memang sudah memiliki sebagian dari kualitas jalan mulia berunsur 8 ini. Selain itu juga bisa dikatakan kelahiran kembali dari seorang sotapana ke depannya dalam kehidupan yang akan datang sudah terbatas. Ya, dikatakan yang pertama adalah bahwa seorang sotapana tidak mungkin lagi mengalami kelahiran kembali di alam-alam penderitaan seperti alam neraka ya, alam binatang, alam hantu, itu sudah tidak mungkin ya. Dia akan selalu terlahir di alam yang baik dalam kehidupan selanjutnya. Dan kehidupan selanjutnya juga sudah terbatas, dikatakan hanya maksimal 7 kali kelahiran
di alam indria ini. Ya, jika sudah maksimal 7 kali terlahir kembali di alam indria, apakah itu di alam dewa indria yang 6 ataukah di alam manusia, ya, maka dia akan mencapai kearahatan. Jadi yang tadinya kemungkinan untuk lahir kembali itu tidak terhingga, telah padam kemungkinan itu menjadi pasti, ya, kelahiran kembalinya tidak melebihi 7 kali kelahiran kembali di alam indria. Itu kepadaman yang baru dicapai sebagian oleh seorang sotapana atau disebut pemasuk arus. Nah, ini dalam Samyutta Nikaya 4533 ya dikatakan mereka yang telah melalaikan jalan mulia berunsur 8 telah melalaikan jalan mulia menuju kehancuran penderitaan sepenuhnya. Mereka yang menjalankan jalan mulia berunsur 8 telah menjalani jalan mulia menuju kehancuran penderitaan sepenuhnya. Jadi teman-teman sekalian, untuk pemadaman duka ini ya tidak ada jalan lain ya selain jalan mulia berunsur 8 ini yang harus dilatih, disempurnakan ya. Tidak ada jalan lain selain jalan mulia berunsur 8 ini. Ketika jalan mulia berunsur 8 ini dilalaikan, tidak dilatih, maka kepadaman dari duka tidak akan bisa dicapai. Sedangkan ketika jalan mulia berunsur 8 ini dilatih dan disempurnakan, maka kehancuran dari penderitaan bisa dicapai bahkan secara sepenuhnya. Lalu dalam ini potongan sutta dari bagian Majjhima Nikaya 44 dikatakan jalan mulia berunsur 8 dibagi ya termasuk dalam 3 kelompok ini ya. Ini dikatakan ucapan benar, perbuatan benar dan penghidupan benar. Kondisi-kondisi ini termasuk dalam kelompok moralitas ya, digolongkan dalam kelompok moralitas. Sedangkan usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar, kondisi-kondisi ini termasuk dalam kelompok konsentrasi atau samadhi. Sedangkan pandangan benar dan kehendak benar, kondisi-kondisi ini termasuk dalam kelompok kebijaksanaan. Itu dikatakan dalam Majjhima Nikaya 44. Nah, karena itu saya ini membuat perumpamaan yang sudah umum ini di dunia Buddhism, ya. Jadi tadi di dalam Majjhima eh, Nikaya 44 ya dikelompokkan bahwa ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar itu dikelompokkan dalam kelompok moralitas atau sila ya. Eh, Walaupun ini kalau di suta sebelumnya ya urutannya itu kan dari kalau di apa dan mulai bersun 8 itu selalu dari pandangan benar dulu, kehendak benar ya, baru ucapan benar, lalu perbuatan benar, penghidupan benar, lalu usaha benar, perhatian benar dan konsentrasi benar. Tapi ini dalam pengelompokan ini dikelompokkan sebagai moralitas dulu ya, sila yang terdiri dari ucapannya harus benar, perbuatannya harus benar dan penghidupannya harus benar. Lalu kelompok samadhi atau kelompok tadi konsentrasi ada usaha benar, perhatian benar dan konsentrasi benar dan kelompok panya atau kebijaksanaan adalah pandangan benar dan kehendak benar. Nah, ini biasanya dikatakan teman-teman sekalian, ini ada perumpamaan suatu pohon yang besar dengan akarnya yang mengakar kuat menghujam ke dalam bumi, ya. Ini diandaikan ini adalah kekotoran batin pohon ini. Jadi kekotoran batin itu ada yang tampak di permukaan tanah, ya, tampak kelihatan, dan ada yang tidak tampak. Yang akar ini kan tidak tampak ya di dalam tanah ya. Nah, untuk misalnya ingin mencabut suatu pohon yang
besar, ini taruhlah pohon yang besar dicabut kan susah untuk mencabutnya sekaligus ya. Mencabutnya sekaligus itu susah, maka harus biasanya dipotong-potong dulu si pohon ini. Yang pertama, apa yang dipotong? Biasanya ranting-ranting dan daun-daun, dahan-dahannya dipotong terlebih dahulu, ya. Nah, itulah karena itu di dalam kehidupan kita ini dianjurkan dalam Buddhism, kita itu harus menyempurnakan moralitas terlebih dahulu. Karena moralitas ini mampu ya untuk menggunduli ya kekotoran-kekotoran batin yang kasar ya, yang sifatnya aku salah ya, yang sifatnya aku salah yaitu pikiran-pikiran aktif ya yang jahat ya dikarenakan keserakahan atau kebencian atau kedunguan ya, kebodohan batin. Nah, itu bagaikan dedaunan dan ranting ini dipangkas terlebih dahulu dengan sila. Nah, lalu ini masih ada batang pohonnya, ya batang pohonnya ini eh, kemudian kan biasanya dipotong-potong, ya ini bagaikan orang mulai mengembangkan samadhi, ya dengan adanya usaha benar, perhatian benar dan konsentrasi benar, ya. Nah, ini samadhi ini biasanya untuk menghapus kekotoran batin yang sifatnya eh, lebih di bawah kesadaran yang aktif ya, di bawah kesadaran yang aktif yang sifatnya jahat, ini lebih ke arus yang lebih halus ya. Eh, Bisa dibilang biasanya berarti kalau yang ranting-ranting ini yang pikiran, kalau yang batang ini yang batin, kalau mau dibedakan batin dan pikiran ya. Sebetulnya itu sulit dibedakan, tapi boleh kita bedakan. Misalnya pikiran itu yang sedang dipikirkan, yang aktif, sedangkan batin itu yang biasa disebut kalau secara umum itu disebut hati ya. Oh, orang nggak punya hati nurani ya atau apa itu karena batin tingkat bawahnya kotor ya. Nah, ini dibersihkan dengan samadhi ya ditekan. Nah, tetapi kita tahu ya kalau pohon dipotong rantingnya ini, dahan-dahannya ya, masih bisa tumbuh ya, masih bisa tumbuh kembali ya. Karena itu eh, moralitas ini hanya menekan kekotoran batin yang kasar untuk sementara selama si moralitas dijalankan ya. Demikian juga taruhlah dengan batangnya walaupun dipotong itu nanti dari akarnya bisa aja tumbuh lagi ya, pucuk-pucuk ya dari bawah. Nah, ini sama di juga dikatakan itu untuk menekan kekotoran batin yang lebih dalam. Nah, agar semuanya tuntas, teman-teman ya, lalu dicabut dari akarnya, maka harus dilatih pandangan benar dan kehendak benar ini pada tingkat kebijaksanaan ini bagaikan menghabiskan, mencabut kekotoran batin dari akarnya. Ini kalau dibagi dalam 3 kelompok latihan. Walaupun teman-teman nanti kita lihat dalam prakteknya ini tidak bisa dipisahkan ya, karena satu faktor ini akan mendukung faktor yang lain ya, secara terintegrasi yang 8 ini harus disempurnakan, saling mengkondisikan juga. Misalnya, jadi si samadhi ini juga akan sulit dilatih kalau eh, apa moralitasnya ini kurang ya. Tapi yang mengagetkan nanti moralitas juga ya sulit untuk dilatih kalau tidak punya pandangan benar, setidaknya pandangan benar duniawi. Nanti ada dibagi ada pandangan benar duniawi, ada pandangan benar adi duniawi ya. Nah, dulu ketika saya teringat tuh di Wihara Padumutara ya di Tangerang, ketika saya pertama kali belajar Buddhism ya 10 tahun yang lalu lebih ya, mungkin udah 12 tahun yang lalu lah atau 11 tahun yang lalu ya, itu ada eh, rekan Dhamma yang bertanya ya waktu itu, eh, ketika kita terlahir ke dunia ini, lalu kita jadi seorang Buddhis, dari Jalan Mulia Bersudha Delapan ini mana dulu yang harus dilatih? Ya, apakah sila dulu, samadhi dulu, atau eh, yang kebijaksanaan dulu?
ya. Nah, ini secara umum biasanya katanya moralitas dulu mendasari, ya, mendasari. Lalu teman saya itu bertanya, tapi kan harus tahu dulu sila yang benar dan yang salah itu seperti apa. Nah, itu ada benarnya. Nanti kita lihat ya. Jadi, salah satu pandangan benar duniawi adalah bisa membedakan mana perilaku benar, mana perilaku salah, mana ucapan benar, mana ucapan eh, salah ya. Setelah itu memahami, maka itu bisa dilatih tentunya ya, menghindari ucapan yang salah dan mengembangkan ucapan yang benar seperti itu ya. Jadi memang harus ada kebijaksanaan awal dulu yang itu bisa didapat. Kadangkala memang seseorang itu udah bijaksana dari kelahirannya, bawaannya, ya, karmanya, dan atau dari didikan keluarganya, nantinya lingkungannya dan lain-lain terkondisi ya. Karena semua hal terkondisi perkembangan baik kebijaksanaan, moralitas maupun samadi teman-teman sekalian. Nah, di sini teman-teman ini ada hal yang penting ya. Tadi ada sesuatu yang adi duniawi, ada yang eh, duniawi ya. Ini nanti menarik sekali di Majjhima Nikaya 117. Jadi jalan mulia berunsur 8 ini ada dua macam ternyata teman-teman ya. Jadi ada jalan mulia berunsur 8 yang masih duniawi, ada jalan mulia berunsur 8 yang sudah non-duniawi. Ini kita baca dulu ya potongan dari Majjhima Nikaya 117. Dan apakah para biku pandangan benar? Pandangan benar aku katakan ada dua jenis. Ada pandangan benar yang terpengaruh oleh noda-noda, berhubungan dengan kebajikan, dan matang dalam perolehan. Dan ada pandangan benar yang mulia tanpa noda melampaui keduniawian sebuah faktor dari sang jalan. Jadi teman-teman dari paragraf pendek ini, potongan bagian dari Majjhima Nikaya 117 ini, eh, pandangan benar ini ternyata ada dua macam. Yaitu pandangan benar di sini yang terpengaruh oleh noda, dan pandangan benar yang sudah tidak terpengaruh oleh noda. Maksudnya bagaimana? Kok pandangan benar tapi masih ada noda? Artinya ini begini, teman-teman. Jadi ya eh, batin kita ini ya itu ada tadi dikatakan batin yang aktif ya eh, di di permukaan ya ini berhubungan dengan mano ya yaitu pintu pikiran dan inilah yang disebut karma ya. Nantinya mano ini adalah karma ya, cetana di situ karena di sini adalah ucapan, perbuatan, ya, pikiran, ya, yang aktif membentuk karma. Lalu di bawahnya ada hati nurani, ya, ada batin yang lebih halus, ya. Itu ada penghalang disebut niwarana. Nah, niwarana ini eh, tidak bisa disebut karma, ya, karena dia di bawah, jadi hanya penghalang terhadap eh, konsentrasi, ya. Tapi tentunya ya si tingkatan tengah ini, pikiran batin tengah yang atas ini saling menunjang. Kalau kita banyak berbuat buruk, pikiran karma buruk, maka itu akan menjadi makanan ya bagi eh, batin tingkat menengah. Jadi batinnya itu sering germet ya, maka dia susah mencapai samadhi ya. Tapi kebalikannya juga, batin yang germet inilah ya yang mudah teragitasi. Jadi ketika ada kontak indria ya, dia mudah terbakar dan menghasilkan perbuatan buruk dikarenakan batin pertengahannya kualitasnya buruk. Nah, ini ada batin yang di bawah yang biasanya disebut ya kalau di dalam literatur Buddhis itu tertidur lah, dorman lah, ya sebetulnya bukan betul-betul dorman tertidur seperti itu. Ya ini sebetulnya susah dideteksi. Sebetulnya ini selalu aktif, tidak dorman. Ini sifatnya meracuni ya. Meracuni dan ini bagi yang belum tersucikan itulah yang mencengkramnya adalah nomor satunya adalah awija. Jadi ada ketidakpahaman terhadap realitas duka ya, awija ya. Nah, awija inilah yang menjadi gara-gara segalanya dia tidak memahami realitas, maka timbul
banyak keinginan ya, timbul banyak keinginan yang nantinya membentuk karma. Tapi tidak semua keinginan itu adalah karma buruk ya. Jadi ada keinginan-keinginan baik juga kan ya. Keinginan-keinginan baik itulah yang disebut karma baik. Nah, tapi karma yang baik itu, yang kusala itu juga akarnya sama, yaitu awija, ketidakpahaman akan realitas duka. Karena tidak paham realitas duka, dia masih menginginkan hal-hal baik ya. Kadangkala juga malah hal-hal buruk seperti itu. Nah, jadi di sini bisa dikatakan karma baik pun ya, itu keinginan baik pun ya, praktek-praktek baik pun, misalnya moralitas yang baik pun ya, itu jika orangnya belum tersucikan, ya itu masih diracuni oleh noda tadi, oleh awija, ya, oleh asawa, ya, yang noda-noda yang meracuni, seperti misalnya keinginan-keinginan indria. Tapi ada keinginan indria yang baik, ya, menghasilkan karma baik. Nah, jadi maksud di sini adalah, ya, ada pandangan benar, ya, yang memang masih teracuni oleh asawa ya, digenggam oleh awija ya, seperti itu. Nah, dikarenakan itu dia itu menghasilkan karma baik ya, kalau memang perbuatannya kita asumsikan baik. Nah, ini makanya disebut terpengaruh noda-noda berhubungan dengan kebajikan ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ya, orang yang sudah memiliki pandangan benar tentang karma. Jadi karma itu adalah suatu eh, pelajaran tentang realitas ya, apa yang berlaku ya, tentang hukum perbuatan, perbuatan baik dan buruk ya. Ketika itu sudah dipahami ya, itu sebetulnya sudah pandangan benar ya. Tapi pandangan benar yang masih terpengaruh oleh awija, oleh noda-noda. Sehingga ketika orang melakukan perbuatan baik, ia tetap akan terlahir kembali, tapi terlahir kembalinya di alam yang baik. Ya, nah, kalau misalnya dia punya pandangan salah, ya kan, maka dia akan berbuat keburukan dan terlahir di alam buruk. Kenapa dia terlahir di alam baik? Karena dia punya pandangan benar tentang baik dan buruk, tentang benar dan salah, tentang karma, ya. Karena itulah dia berbuat kebajikan, matang dalam perolehan, ya, perolehan di kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang seperti itu. Nah, tapi kalau pandangan benar yang mulia, yaitu pandangan tentang kapan ini dimulainya pandangan benar yang mulia ini, itu kalau orang sudah mulai menembus, memahami tentang adanya realitas duka. Dia sudah paham dan sudah menembusnya, dan dia juga melihat relasi sebab akibatnya, ya, apa penyebab pengalaman-pengalaman duka itu, ya. Eh, dan dia sudah mengalami kepadaman. Bisa dibilang dia mulai sotapana, mulai memasuki arus, makanya disebut tadi ya. Nah, itu disebut dia mulai memasuki arus, dia memiliki pandangan benar yang mulia tanpa noda ya. Jadi seorang sotapana itu sudah memiliki pandangan benar yang tanpa noda, ya, pandangan benarnya, ya. Tapi batinnya belum terlepas dari keseluruhan noda-noda selain pandangan benar, ya, seperti nafsu-nafsu indrawi belum. Tapi pandangan benarnya sudah tanpa noda, khusus pandangan benarnya untuk seorang arahat sudah melampaui keduniawian. Maka dia sudah masuk sebuah faktor dari sang jalan. Jadi teman-teman, bagi seorang yang belum sotapana, misalnya dia berlatih yang 8 faktor ini, ya, dia berlatih sila, berlatih samadhi, misalnya ketika seseorang ikut retret meditasi. Nah, ketika ikut retret meditasi, kemungkinan besar ke-8 ini terpenuhi, ya. Dia melakukan ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar. Nggak mungkin kan lagi retret meditasi melanggar sila ini, ya. Juga ketika retret dia berlatih melakukan usaha benar, berusaha sekuat tenaga, ya, sekuat batin juga. Dia melatih perhatian benar dan konsentrasi benar, dan di situ muncul pandangan benar, kehendak benar, tapi masih duniawi. Dia belum menembus pandangan benar tentang duka, ya, belum mengerti apa itu duka, ya.
Apa penyebab duka dia belum paham, kepadaman juga dia belum paham, ya. Maka selama retreat itu dia sudah sebetulnya masuk dalam jalan mulia berunsur delapan, tapi yang masih duniawi karena pandangan benarnya masih penuh noda, ya belum bersih pandangan benarnya, ya. Karena itu hasil retreatnya itu masih berupa karma baik yang besar, ya. Karma baik yang besar yang akan matang dalam perolehan yang besar, yang sukses, ya. Baik dalam mungkin dalam kehidupan ini kalau terkondisi buahnya, atau dalam kehidupan-kehidupan berikutnya akan mengalami kehidupan yang sukses di alam yang baik, mengalami hal-hal menyenangkan karena dia rajin bermeditasi, misalnya melakukan retreat seperti tadi, tapi dia belum masuk ke dalam jalan mulia berunsur delapan yang tanpa noda pandangannya. Seperti itu teman-teman sekalian, ya. Nah, lalu di Anguttara 859 dikatakan, bagi orang-orang yang tekun pada pengorbanan, bagi makhluk-makhluk hidup yang mencari jasa, melakukan jasa yang matang dalam perolehan apa yang diberikan pada sangha ini menghasilkan buah yang besar. Jadi ini umat Buddhis ya yang tekun berdana, ya, tekun untuk melakukan pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan, ya, lalu berdana kepada sangha ini menghasilkan buah yang besar. Jadi dia berlatih JMB, ya, Jalan Mulia Berunsur 8, yang 8 faktor itu dia latih tapi masih dengan noda, ya. Karena itu latihannya itu akan bermuara pada menghasilkan buah yang besar, maksudnya buah karma yang besar, ya, berupa keberuntungan, kesenangan dalam kehidupan duniawi, apakah di alam manusia ataupun di alam dewa, teman-teman sekalian. Karena dia belum menembus, ya, belum betul-betul menembus yang Jalan Mulia Berunsur 8 yang tipe kedua yang tanpa noda, ya, yang akan mengantar pada kepadaman, belum, ya. Nah, lalu di Majjhima Nikaya 141 dikatakan, dan apakah teman-teman pandangan benar itu, yaitu pengetahuan tentang penderitaan atau duka, pengetahuan tentang asal mula penderitaan, pengetahuan tentang lenyapnya penderitaan, pengetahuan tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini disebut pandangan benar. Nah, di Majjhima Nikaya 141 ini bicara dari pandangan benar yang adi duniawi, yaitu pandangan benar yang tanpa noda, ya, yang bukan lagi tadi untuk perolehan, tapi justru ini pandangan benar yang menghancurkan karma. Ya, baik itu karma baik apapun ataupun karma buruk, ya. Hancur artinya tidak ada yang berbuah. Namanya juga padam, ya. Tidak ada yang berbuah ke depannya, ya. Itu adalah kepadaman. Nah, kuncinya ya perpindahan jadinya perpindahan dari pandangan benar duniawi ke pandangan benar adi duniawi, perpindahannya gerbangnya adalah pengetahuan tentang duka, ya, sudah ditembus, ya. Lalu pengetahuan tentang asal mula penderitaan, tentang asal mula duka juga sudah diketahui, ya. Lalu dihancurkan, ya, sebabnya itu, sebab duka itu. Lalu pengetahuan tentang lenyapnya duka, ya, tentang lenyapnya penderitaan ini direalisasi, ya, direalisasi, dialami kepadamannya, yaitu tadi kehancuran sebab duka itu sama dengan realisasi padamnya duka, ya, karena begitu sebabnya dihancurkan maka dukanya lenyap, ya, duka yang menjadi akibat itu lenyap, ya. Lalu pengetahuan tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan, ya, ini juga dilatih dan disempurnakan. Ini disebut pandangan benar. Jadi empat kebenaran mulia inilah teman-teman sekalian yang menjadi gerbang, ya, yang membatasi antara pandangan benar duniawi dan pandangan benar adi duniawi.
Nah, ini lalu di Anguttara Nikaya 10.105 dikatakan, para biku, pengetahuan sejati yang disertai dengan rasa malu dan rasa takut adalah pelopor dalam memasuki kualitas-kualitas bermanfaat. Ya, jadi ini ada ke pengetahuan sejati, ya, taruhlah tentang empat kebenaran mulia, ya, yang tadinya didasari dengan hiri dan otapa, ya, rasa malu dan takut. Ini pelopor dalam memasuki kualitas-kualitas bermanfaat. Pada seorang bijaksana yang telah sampai pada pengetahuan sejati, maka pandangan benar muncul. Jadi pada seorang yang bijaksana di sini pengetahuan sejati ini gerbangnya tadi ya, pengetahuan tentang empat kebenaran mulia ya, maka pandangan benar muncul, pandangan benar yang adi duniawi ya. Pada seorang yang memiliki pandangan benar, maka kehendak benar muncul. Ini kehendak benar yang adi duniawi. Lalu pada seorang yang memiliki kehendak benar, maka ucapan benar muncul. Ini juga ucapan benar yang adi duniawi. Pada seorang yang memiliki ucapan benar, maka perbuatan benar muncul. Pada seorang memiliki perbuatan benar, maka penghidupan benar muncul. Pada seorang yang memiliki penghidupan benar, maka usaha benar muncul. Pada seorang yang memiliki usaha benar, maka perhatian benar muncul. Pada seorang yang memiliki perhatian benar, maka konsentrasi benar muncul. Nah, ini Jalan Mulia berunsur 8 ya. Nah, ini menariknya ada tambahan dua lagi, teman-teman. Jalan Mulia berunsur 8-nya ditambah dua. Yaitu apa? Pada seorang yang memiliki konsentrasi benar, maka pengetahuan benar muncul. Itu yang kesembilan. Yang kesepuluh, pada seorang yang memiliki pengetahuan benar, maka kebebasan benar eh, muncul. Jadi teman-teman sekalian kan jalan mulia berunsur 8 itu jalan, ya. Nah, jalan itu menuju suatu tujuan. Ya, bisa dibilang maga ya jalan menuju pala ya buah tujuan. Nah, yang dua ini udah masuk pala ya. Jadi kalau kita menyempurnakan jalan mulia berdelapan, maka pengetahuan benar muncul itu pengetahuan sejati ya. Panya ya, panya yang adi duniawi yang akan membakar atau menggantikan awija menjadi wija. Jadi pengetahuan benar ini ya, itu panya yang sudah sifatnya di duniawi yang disebut wija. Wija, pemahaman tentang empat kebenaran mulia ya yang menembus ya. Dikarenakan dia sudah menembus empat kebenaran mulia ya, yaitu pengetahuan benar itu tadi ya yang wija itu, maka memiliki kebebasan benar ya, yaitu kebebasan benar itu terbebas dari noda ya, teman-teman sekalian. Ya, itu yang dua terakhir ini adalah buahnya. Nah, teman-teman sekalian, ya saya tadi ada yang menarik ya Majjhima Nikaya 117, saya ingin membacakannya secara lengkap ya teman-teman. Ini Majjhima Nikaya 117, 40 besar di sini judulnya. Ini tentang Jalan Mulia berunsur 8 yang cukup lengkap. Saya membacakan apa adanya ya. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anata Pindika. Di sana beliau memanggil para biku sebagai berikut. Para biku yang mulia, mereka menjawab. Sang Bagawa berkata sebagai berikut. Para biku, aku akan mengajarkan kepada kalian tentang konsentrasi benar yang mulia dan pendukung serta persyaratannya. Dengarkan dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan. Baik yang mulia, para biku menjawab. Sang Bagawa berkata sebagai berikut. Apakah para biku konsentrasi benar yang mulia dengan pendukung serta persyaratannya itu? Yaitu pandangan benar, kehendak benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, dan perhatian benar. Keterpusatan pikiran yang dilengkapi dengan ketujuh faktor ini disebut konsentrasi benar yang mulia dengan pendukung serta perlengkapannya. Jadi suta ini teman-teman sekalian bicara
tentang konsentrasi benar sama samadhi ya, yang biasanya memang dipandang penting di dalam Buddhism karena sama samadhi ini pintu untuk eh, melengkapi ya perjalanan yang lebih tinggi untuk menghancurkan lima belenggu atas. Kan ada 10 belenggu ya, dibagi dua, lima belenggu bawah, lima belenggu atas. Nah, lima belenggu atas itu, teman-teman, hanya bisa dihancurkan ya dengan menyempurnakan konsentrasi benar ini sama-sama di. Nah, makanya di sini bicara sama-sama di yang benar itu, ya konsentrasi benar itu harus juga dilengkapi dengan samadhi itu salah satu dari komponen ya, salah satu dari unsur ya eh, Jalan Mulia Bursut 8. Nah, dikatakan itu bisa tercapai sama-sama di ini kalau yang tujuh faktornya lain juga dilengkapi, disempurnakan juga. Ya, nah ini lalu yang tujuhnya dibahas tentang pertama pandangan, diti ya. Pandangan, di sana para biku pandangan benar ya sama diti muncul dalam urutan pertama. Dan bagaimanakah pandangan benar muncul dalam urutan pertama? Seseorang memahami pandangan salah sebagai pandangan salah dan pandangan benar sebagai pandangan benar. Ini adalah pandangan benar seseorang. Dan apakah para biku pandangan salah? Yaitu pandangan yang menganggap ya, tidak ada yang diberikan, tidak ada yang dipersembahkan, tidak ada yang dikorbankan, tidak ada buah atau akibat dari perbuatan baik dan buruk, tidak ada dunia ini, tidak ada dunia lain, tidak ada ibu, tidak ada ayah, tidak ada makhluk-makhluk yang terlahir kembali secara spontan, tidak ada para pertapa dan brahmana yang baik dan mulia di dunia ini yang telah menembus oleh diri mereka sendiri dengan pengetahuan langsung dan menyatakan dunia ini dan dunia lain. Ini adalah pandangan salah. Dan apakah para biku pandangan benar? Pandangan benar aku katakan ada dua jenis. Ada pandangan benar yang terpengaruh oleh noda-noda berhubungan dengan kebajikan dan matang dalam perolehan. Dan ada pandangan benar yang mulia tanpa noda melampaui keduniawian sebuah faktor dari sang jalan. Dan apakah para biku pandangan benar yang terpengaruh oleh noda-noda berhubungan dengan kebajikan dan matang dalam perolehan? Yaitu pandangan benar yang menganggap ya, ada yang diberikan dan ada yang dipersembahkan dan ada yang dikorbankan. Ada buah atau akibat dari perbuatan baik dan buruk, ada dunia ini dan dunia lain, ada ibu dan ayah, ada makhluk-makhluk yang terlahir kembali secara spontan. Ada para pertapa dan brahmana yang baik dan mulia di dunia ini yang telah menembus oleh diri sendiri mereka sendiri dengan pengetahuan langsung dan menyatakan dunia ini dan dunia lain. Ini adalah pandangan benar yang terpengaruh oleh noda-noda berhubungan dengan kebajikan dan matang dalam perolehan. Dan apakah para biku pandangan benar yang mulia tanpa noda melampaui keduniawian sebuah faktor dari sang jalan, yaitu kebijaksanaan, indria kebijaksanaan, kekuatan kebijaksanaan, faktor pencerahan penyelidikan kondisi-kondisi, faktor sang jalan pandangan benar dalam diri seseorang yang pikirannya mulia, yang pikirannya tanpa noda, yang memiliki jalan mulia dan yang mengembangkan jalan mulia. Ini adalah pandangan benar yang mulia tanpa noda melampaui keduniawian sebuah faktor dari sang jalan. Seseorang berusaha untuk meninggalkan pandangan salah dan memasuki pandangan benar. Ini adalah usaha benar seseorang. Dengan penuh perhatian meninggalkan pandangan salah, dengan penuh perhatian memasuki dan berdiam dalam pandangan benar. Ini adalah perhatian benar seseorang. Demikianlah ketiga kondisi ini berlangsung dan berputar di sekeliling pandangan benar, yaitu pandangan benar, usaha benar, dan perhatian benar. Kehendak. Di sana para biku
Pandangan benar muncul dalam urutan pertama. Dan bagaimanakah pandangan benar muncul dalam urutan pertama? Seseorang memahami kehendak salah sebagai kehendak salah dan kehendak benar sebagai kehendak benar. Ini adalah pandangan benar seseorang. Dan apakah para biku kehendak salah, kehendak keinginan indria, itu kehendak salah ya, kehendak permusuhan, dan kehendak kekejaman. Ini adalah kehendak salah. Dan apakah para biku kehendak benar? Kehendak benar aku katakan ada dua jenis, ya. Ada kehendak benar yang terpengaruh oleh noda-noda berhubungan dengan kebajikan dan matang dalam perolehan, dan ada kehendak benar yang mulia tanpa noda, melampaui keduniawian sebuah faktor dari sang jalan. Dan apakah para biku kehendak benar yang terpengaruh oleh noda-noda berhubungan dengan kebajikan dan matang dalam perolehan? Kehendak meninggalkan keduniawian, kehendak tanpa permusuhan, dan kehendak tanpa kekejaman. Ini adalah kehendak benar yang terpengaruh oleh noda-noda matang dalam perolehan. Dan apakah para biku kehendak benar yang mulia tanpa noda melampaui keduniawian? Sebuah faktor dari sang jalan, pemikiran, pikiran, kehendak, absorpsi pikiran, ketetapan pikiran, pengarahan pikiran, bentukan ucapan dari dalam diri seseorang yang pikirannya mulia, yang pikirannya tanpa noda, yang memiliki jalan mulia dan yang mengembangkan jalan mulia. Ini adalah kehendak benar yang mulia, sebuah faktor dari sang jalan. Seseorang berusaha untuk meninggalkan kehendak salah dan memasuki kehendak benar. Ini adalah usaha benar seseorang. Dengan penuh perhatian meninggalkan kehendak salah, dengan penuh perhatian memasuki dan berdiam dalam kehendak benar, ini adalah perhatian benar seseorang. Demikianlah ketika ketiga kondisi ini berlangsung dan berputar di sekeliling kehendak benar, yaitu pandangan benar, usaha benar, dan perhatian benar. Lalu mengenai ucapan, di sana para biku pandangan benar muncul dalam urutan pertama. Dan bagaimanakah pandangan benar muncul dalam urutan pertama? Seseorang memahami ucapan salah sebagai ucapan salah dan ucapan benar sebagai ucapan benar. Ini adalah pandangan benar seseorang. Dan apakah para biku ucapan salah? Yaitu kebohongan, ucapan fitnah, ucapan kasar, dan gosip. Ini adalah ucapan salah. Dan apakah para biku ucapan benar? Ucapan benar aku katakan ada dua jenis. Ada ucapan benar yang terpengaruh oleh noda-noda berhubungan dengan kebajikan dan matang dalam perolehan. Dan ada ucapan benar yang mulia tanpa noda melampaui keduniawian, sebuah faktor dari sang jalan. Dan apakah para biku ucapan benar yang terpengaruh oleh noda-noda berhubungan dengan kebajikan dan matang dalam perolehan? Yaitu menghindari kebohongan, menghindari ucapan fitnah, menghindari ucapan kasar, menghindari gosip. Ini adalah ucapan benar yang terpengaruh oleh noda-noda berhubungan dengan kebajikan dan matang dalam perolehan. Dan apakah para biku ucapan benar yang mulia tanpa noda melampaui keduniawian, sebuah faktor dari sang jalan, yaitu pemberhentian 4 jenis perilaku ucapan yang salah, tidak melakukan penahanan diri, penghindaran dari perilaku ucapan yang salah dalam diri seseorang yang pikirannya mulia, yang pikirannya tanpa noda, yang memiliki jalan mulia dan yang mengembangkan jalan mulia. Ini adalah ucapan benar yang mulia, sebuah faktor dari sang jalan. Seseorang berusaha untuk meninggalkan ucapan salah dan memasuki ucapan benar. Ini adalah usaha benar seseorang. Dengan penuh perhatian meninggalkan ucapan salah, dengan penuh perhatian memasuki dan berdiam dalam ucapan benar, ini adalah perhatian benar seseorang. Demikianlah ketiga kondisi ini berlangsung dan berputar di sekeliling ucapan benar, yaitu pandangan benar, usaha benar, dan perhatian benar.
Lalu tentang perbuatan, di sana para biku pandangan benar muncul dalam urutan pertama. Dan bagaimanakah pandangan benar muncul dalam urutan pertama? Seseorang memahami perbuatan salah sebagai perbuatan salah dan perbuatan benar sebagai perbuatan benar. Ini adalah pandangan benar seseorang. Dan apakah para biku perbuatan salah? Yaitu membunuh makhluk-makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, dan berlaku salah dalam kenikmatan indria. Ini adalah perbuatan salah. Dan apakah para biku perbuatan benar? Perbuatan benar aku katakan ada dua jenis. Ada perbuatan benar yang terpengaruh oleh noda-noda berhubungan dengan kebajikan dan matang dalam perolehan. Dan ada perbuatan benar yang mulia tanpa noda melampaui keduniawian, sebuah faktor dari sang jalan. Dan apakah para biku perbuatan benar yang terpengaruh oleh noda-noda berhubungan dengan kebajikan dan matang dalam perolehan, yaitu menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indria. Ini adalah perbuatan benar yang terpengaruh oleh noda-noda, berhubungan dengan kebajikan dan matang dalam perolehan. Dan apakah para biku perbuatan benar yang mulia tanpa noda melampaui keduniawian, sebuah faktor dari sang jalan, yaitu pemberhentian dari tiga jenis perilaku jasmani yang salah, tidak melakukan tidak melakukan penahanan diri, penghindaran dari perilaku jasmani yang salah dalam diri seseorang yang pikirannya mulia, yang pikirannya tanpa noda, yang memiliki jalan mulia dan yang mengembangkan jalan mulia. Ini adalah perbuatan benar yang mulia, sebuah faktor dari sang jalan. Seseorang berusaha untuk meninggalkan perbuatan salah dan memasuki perbuatan benar. Ini adalah usaha benar seseorang. Dengan penuh perhatian meninggalkan perbuatan salah, dengan penuh perhatian memasuki dan berdiam dalam perbuatan benar, ini adalah perhatian benar seseorang. Demikianlah ketiga kondisi ini berlangsung dan berputar di sekeliling perbuatan benar, yaitu pandangan benar, usaha benar, dan perhatian benar. Lalu tentang penghidupan, di sana para biku pandangan benar muncul dalam urutan pertama, dan bagaimanakah pandangan benar muncul dalam urutan pertama? Seseorang memahami penghidupan salah sebagai penghidupan salah, dan penghidupan benar sebagai penghidupan benar. Ini adalah pandangan benar seseorang. Dan apakah para biku penghidupan salah? Yaitu dia melakukan ini ya, berkomplot, membujuk, mengisyaratkan, merendahkan, mengejar keuntungan dengan keuntungan. Ini adalah penghidupan yang salah. Dan apakah para biku penghidupan benar? Penghidupan benar aku katakan ada dua jenis. Ada penghidupan benar yang terpengaruh oleh noda-noda berhubungan dengan kebajikan dan matang dalam perolehan. Dan ada penghidupan benar yang mulia tanpa noda melampaui keduniawian, sebuah faktor dari sang jalan. Dan apakah para biku penghidupan benar yang terpengaruh oleh noda-noda berhubungan dengan kebajikan dan matang dalam perolehan? Di sini para biku, seorang siswa mulia meninggalkan penghidupan salah dan memperoleh penghidupannya melalui penghidupan benar. Ini adalah penghidupan benar yang terpengaruh oleh noda-noda matang dalam perolehan. Dan apakah para biku penghidupan benar yang mulia tanpa noda melampaui keduniawian? Sebuah faktor dari sang jalan. Pemberhentian dari penghidupan salah, tidak melakukan penahanan diri, penghindaran dari penghidupan salah dalam diri seseorang yang pikirannya mulia, yang pikirannya tanpa noda, yang memiliki jalan mulia dan yang mengembangkan jalan mulia. Ini adalah penghidupan benar yang mulia, sebuah faktor dari sang jalan. Seseorang berusaha untuk meninggalkan penghidupan salah dan memasuki penghidupan benar.
Ini adalah usaha benar seseorang. Dengan penuh perhatian meninggalkan penghidupan salah, dengan penuh perhatian memasuki dan berdiam dalam penghidupan benar. Ini adalah perhatian benar seseorang. Demikianlah ketiga kondisi ini berlangsung dan berputar di sekeliling penghidupan benar, yaitu pandangan benar, usaha benar, dan perhatian benar. Di sana para biku, pandangan benar muncul dalam urutan pertama. Dan bagaimanakah pandangan benar muncul dalam urutan pertama? Pada seseorang yang memiliki pandangan benar, muncul kehendak benar. Pada seseorang yang memiliki kehendak benar, muncul ucapan benar. Pada seseorang yang memiliki ucapan benar, muncul perbuatan benar. Pada seseorang yang memiliki perbuatan benar, muncul penghidupan benar. Pada seseorang yang memiliki penghidupan benar, muncul usaha benar. Pada seseorang yang memiliki usaha benar, muncul perhatian benar. Pada seseorang yang memiliki perhatian benar, muncul konsentrasi benar. Pada seseorang yang memiliki konsentrasi benar, muncul pengetahuan benar. Pada seseorang yang memiliki pengetahuan benar, muncul kebebasan benar. Demikianlah para biku jalan dari siswa yang dalam latihan lebih tinggi memiliki 8 faktor, arahat memiliki 10 faktor. Nah, jadi tadi dari yang 10 itu, kan ya kalau arahat ini sudah sempurna, sudah mendapatkan kesempurnaan buahnya, ya, yaitu yang ke-9 dan ke-10 tadi pernah kita sebutkan, yaitu pengetahuan benar dan kebebasan benar. Ini buah ya dari penyempurnaan jalan mulia berunsur 8. Kalau dari Sotapanna sampai Anagami ya, belum sempurna pengetahuan benarnya dan belum sempurna kebebasan benarnya ya, baru sebagian ya. Nah, kalau arahat di sini memiliki 10 faktor secara sempurna ya. Di sana para biku pandangan benar muncul dalam urutan pertama, dan bagaimanakah pandangan benar muncul dalam urutan pertama? Pada seseorang yang memiliki pandangan benar, pandangan salah dilenyapkan. Dan banyak kondisi tidak bermanfaat yang berasal mula dengan pandangan salah sebagai kondisi juga dilenyapkan. Dan banyak kondisi bermanfaat yang berasal mula dengan pandangan benar sebagai kondisi menjadi terpenuhi melalui pengembangan. Pada seseorang yang memiliki kehendak benar, kehendak salah dilenyapkan. Dan banyak kondisi tidak bermanfaat yang berasal mula dengan kehendak salah sebagai kondisi juga dilenyapkan. Dan banyak kondisi bermanfaat yang berasal mula dengan kehendak benar sebagai kondisi menjadi terpenuhi melalui pengembangan. Ini penting ya teman-teman, ada istilah melalui pengembangan. Jadi memang pandangan benar, kehendak benar ini harus dikembangkan, harus dilatih ya, juga yang lain-lainnya. Pada seorang yang memiliki ucapan benar, ucapan salah dilenyapkan. Pada seorang yang memiliki perbuatan benar, perbuatan salah dilenyapkan. Pada seorang yang memiliki penghidupan benar, penghidupan salah dilenyapkan. Pada seorang yang memiliki usaha benar, usaha salah dilenyapkan. Pada seorang yang memiliki perhatian benar, perhatian salah dilenyapkan. Pada seorang yang memiliki konsentrasi benar, konsentrasi salah dilenyapkan. Pada seorang yang memiliki pengetahuan benar, pengetahuan salah dilenyapkan. Pada seorang yang memiliki kebebasan benar, kebebasan salah dilenyapkan. Dan banyak kondisi tidak bermanfaat yang berasal mula dengan kebebasan salah sebagai kondisi juga dilenyapkan. Dan banyak kondisi bermanfaat yang berasal mula dengan kebebasan benar sebagai kondisi menjadi terpenuhi melalui pengembangan. Demikianlah para biku, terdapat 20 faktor pada sisi tidak bermanfaat dan terdapat 20 faktor dari sisi bermanfaat. Ya, jadi tadi 10 kali 2 ya. Lalu 10 kali 2 lagi. Khotbah Dhamma tentang 40 besar ini telah diputar
dan tidak dapat dihentikan oleh petapa atau brahmana atau dewa atau mara atau brahma manapun atau siapapun di dunia ini. Para biku, jika petapa atau brahmana manapun berpikir bahwa khotbah Dhamma tentang 40 besar ini harus dicela dan ditolak, maka ada 10 kesimpulan sah dari pernyataan mereka yang memberikan dasar untuk mencela mereka di sini dan saat ini. Jika yang mulia itu mencela pandangan benar, maka ia tentu menghormati dan memuji para pertapa dan brahmana yang memiliki pandangan salah. Jika yang mulia itu mencela kehendak benar, maka ia telah menghormati dan memuji para pertapa dan brahmana yang memiliki kehendak salah. Jika yang mulia itu mencela ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar, pengetahuan benar, kebebasan benar, maka ia tentu menghormati dan memuji para pertapa dan brahmana yang memiliki kebebasan salah. Jika petapa atau brahmana manapun berpikir bahwa khotbah Dhamma tentang 40 besar ini harus dicela dan ditolak, maka ada 10 kesimpulan sah dari pernyataan mereka yang memberikan dasar untuk mencela mereka di sini dan saat ini. Para biku, bahkan para guru dari Okala, Wasa, dan banyak yang menganut doktrin non-kausalitas, doktrin tidak berbuat, dan doktrin nihilisme tidak akan berpikir bahwa khotbah Dhamma tentang 40 besar ini harus dicela dan ditolak. Mengapakah? Karena takut disalahkan, diserang, dan dibantah. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Para biku merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. Baik, teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Maka dengan kebenaran Dhamma ini saya menyatakan berlindung pada Buddha, Budang Saranang Gacchami. Saya menyatakan berlindung pada Dhamma, Dhammang Saranang Gacchami. Dan saya menyatakan berlindung pada Sangha, Sanggang Saranang Gacchami.